Udah profit nih, terus nggak kena TP. Ini gemes sebel apa gemes? Gemes sebel sih. Halo teman-teman, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan tentunya ada Pak Reva di sini. Halo semuanya, apa kabar? Pak gitu nggak nyangka nih udah episode ke-46 ini. Terima kasih berkat support dari teman-teman semuanya, terutama yang maha kuasa. Semoga konten kita bisa berikan kontribusi dan tentu saja apalagi kalau bukan hal yang beresiko menjadi seorang trader atau memilih profesi sebagai seorang trader. Nah ini sih saya ada gemes nih Pak. Saya dan tim tuh ada gemes banget. Ada dua pertanyaan yang saya mau sampaikan ke Bapak. Yang pertama itu tentang profit. Yang kedua, seberapa lama kalau jadi trader itu gitu. Gemes sama profit. Nah, penasaran? Teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa teman-teman di subscribe, like, komen, dan tentunya di share. Jadi Pak yang saya tanyakan tadi kan ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang bikin kamu gemes. Gemes. Ini gemes sebel apa gemes? Sebenarnya gemes sebel sih. Oh, iya kan? Cewek kalau udah sebel bahaya nih. Gini Pak, udah profit nih, terus nggak kena TP. Oke, dia sudah transaksi, open posisi, Betul, udah. terus habis itu profit. Udah profit, tapi nggak TP. Nggak TP. Terus sama kenapa gemes? Dia ngomong seperti itu. Seakan-akan tuh kayak menyudutkan gitu loh Pak. Berarti mungkin ex klien atau masih klien? Mungkin. Oke. Makanya kita perlu bahas nih. Ini biar clear. Tapi saya mau jawab dengan santai. Iya, dengan style Bapak aja. Kayak kalau saya ngomong nggak basa-basi. Bener sih. Udah profit guys. Udah profit, Nggak TP. nggak TP. Udah profit kan? Udah. Ya terus masalahnya di mana? Karena nggak TP. Karena nggak TP. Oke, paham nggak bahwa sebetulnya pasar itu bisa bergerak dinamis, tidak seperti yang kita mau selalu. Sadar nggak bahwa kita ini bukan Tuhan? Iya sih betul. Coba perhatikan, kita selalu membantu orang dalam memberikan sebuah analisa. Benar. Tapi karena nggak kita menyatakan analisa kita pasti profit di angka sekian. Enggak sih. Kenapa? Karena kita selalu punya panduan. Hanya panduannya dibaca nggak? Kita selalu memberikan take profit bisa sebelum area TP. disebutkan. Betul. Artinya kita bisa memberikan keleluasaan kepada dia dalam mengambil keputusan. Karena pada dasarnya kita tidak bisa mengintervensi klien. Benar itu. Saya nggak bisa mengintervensi apa yang kamu pikirkan. Dan satu hal, akunmu, ya tanggung jawabmu. Kalau kamu masih mencari kekurangan tanpa melihat sebuah kelebihan, maka kekurangan terus yang kamu akan dapatkan. Ya bener dong, simpel. Kita nggak akan dapat pelajaran. Betul sih, betul. Bener nggak? Betul. Makanya kenapa saya bilang pairnya sama, modelnya sama, analisanya sama, kok hasilnya berbeda. Sementara kita menjadi seorang trader, yang harus kita garis bawahi itu adalah bukan profit per trade, tetapi risk per trade. Kalau kita berpikir profit per trade, disitulah awal sebuah kehancuran profesi seorang trader. Kenapa? Karena dia tidak punya ekspektasi yang rasional, karena berpikir pasti profit. Sementara pasar tidak bisa selalu harus mengiyakan apa opini kita. Betul Pak. Disitulah kemampuan kita dalam menyikapi pergerakan pasar. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita bicara pakai data saja. Kebetulan saya tradingnya XAU USD. Ya kalau ditanya kenapa nggak pair yang lain, ya kebetulan saya suka dengan XAU USD. Kayaknya di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan. Bahkan dengan teknik analisa atau metode saya pun simpel, support dan resisten. Berarti dulunya Bapak pernah dong pakai selain XAU? Pernah coba. Saya rasa semua yang trade pasti pernah
pernah coba pair lain. Di sini saya bukan bilang pair lain itu tidak oke. Secara personal, saya lebih suka XAUSD. USD. Dan menurut saya lebih bagus kita menguasai satu, baik itu term atau metode, daripada kita tahu banyak tapi tidak ada satupun yang kita Kuasai. Yeah. Menguasai saja kadang kita bisa berhadapan dengan yang namanya probability. Betul. Bisa aja probabilitasnya menurun. Iya. Itulah pasar, namanya dinamis. Tadi kita bicara support dan resisten. Itulah kenapa di dalam membuat analisa kita selalu mendahulukan yang namanya SL. Tetapi SL ini kan tentu aja cara kita menentukan batas risiko. Betul. Tadi kita udah bilang, fokus saya bukan profit per trade, tetapi adalah resiko per trade atau risk per trade. Iya. Kenapa risk per trade? Karena saya tahu bahwa pasar ini kejam. Jadi apa yang harus dilakukan? Volume size. Oke. Kalau sama perhatikan, Iya. rata-rata kalau saya buat analisa transaksi, Iya. bisa nggak sometimes SL saya jauh? Bisa aja. Bisa. Kenapa? Karena fleksibel. Biar nggak kaku banget mungkin ya. Memang nggak boleh kaku. Kenapa nggak boleh kaku? Ini market dong. Dia bisa bergerak semaunya. Maunya betul. Berita, contoh, waktu bulan April, angka CPI dan harga rally waktu itu sampai di 2045. Ada yang bisa nyangka harga sampai nyentuh 2045? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang nyangka. Kemudian pada bulan Mei terjadi repetisi harga lagi, menyentuh sampai di 2080-an. Ada yang berpikir sampai segitu? Nggak ada. Nggak ada. Betul sih. Ya, kita cuma hanya bisa mengantisipasi. Pasti. Artinya, kenapa orang fail? Karena tidak memahami tentang resiko. Oke. Ekspektasi terlalu tinggi. Nah itu. Ya. Kebanyakan orang kan gitu, Pak. Sementara kita harus jadi fokusin, ini yang paling penting, Salma. Apa? Bukan tentang hari ini, tapi tentang bagaimana esok, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Ya, oke. Karena kalau kamu hanya mempermasalahkan satu Hari- transaksi yang tidak sesuai dengan targetmu, maka kamu tidak akan pernah bisa jadi trader. Karena satu hal yang saya tahu, ini kalimat bukan dari saya, tapi ini kalimat dari salah satu trader terhebat. Kalau seorang trader mempersonalisasikan yang namanya sebuah kerugian pada satu transaksi, maka trader itu tidak akan pernah bisa trading dengan baik dan benar. Simple. Ini tentang mindset. Jadi sekali lagi, bukan masalah profit per trade, tetapi risk per trade itu benar atau belum. Kalau risk per trade ya sudah benar atau belum, maupun metode kamu biasa-biasa saja, kamu akan tetap bisa bertahan. Tahan, betul. Kalau misalnya risk per trade kamu besar, contoh, kamu hanya fokus kepada TP, tapi kamu melupakan sisi volume size. Orang kan secembur-cemburnya bukan masalah karena SL, tapi masalah dia tidak tahu berapa menentukan volume size. Betul. Lotnya kegedean. Iya. Misalnya contoh, tadi bilang rasio 1:2. Benar 2. Padahal sebetulnya bukan itu masalahnya. Mau rasionya 1:1, 2:1, 3:1, tetapi selama volumenya benar, ketika rugi tidak lebih dari 1%, tidak lebih dari 2%, so it's okay. Kalau analisanya 5 kali berturut-turut salah, dia cuma hanya mengalami drawdown 5%. It's okay dong. Dan sebetulnya kita selalu memberikan yang namanya petunjuk. Ketika kita memberikan analisa, pernah nggak kita nggak kasih reminder? Apakah itu sedang loss atau Sedang profit. ya? Kita selalu. Selalu kasih reminder sih kita. Dan itu kan untuk pemula. Iya. Nah, kalau misalnya udah rasa-rasa berjalan, udah paham, masa sih masih mau disuapin? Kebanyakan sih enggak sih. Mereka pada mandiri biasanya. Harus belajar dong. Menurut saya trader itu bukan fokus masalah profit per trade sekali lagi, tetapi risk per. Risk per trade. Saya rasa pertanyaan itu mungkin maksudnya mencari kekurangan, tapi saya menyikapinya tidak apa-apa. Kenapa? apa-apa. Karena kita itu dibangun dari memahami kekurangan. Dan satu hal, saya tidak pernah menjanjikan hal yang mudah. Saya tahu bahwa hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita bangun, kebiasaan-kebiasaan, pola pikir. Jadi Salma gemas, saya meresponnya santai aja. Karena menurut saya tidak ada yang perfect.
Termasuk mungkin ada yang bilang, wah analisanya pasti perfect, oh salah total. Analisa saya bisa salah kok. Tapi pertanyaannya waktu analisa saya salah, apakah saya baik-baik saja? Itu Pak, itu Poin paling penting kan, itu dia, balikin lagi ke diri teman-teman. Kalau analisa teman-teman salah, apakah teman baik-baik saja? Kalau teman baik-baik saja, berarti kamu sudah mengikuti yang namanya sistem trading kamu. betul. Logika. Berarti pertanyaan yang kedua nih, berapa lama Pak? Berapa lama? Berapa lama proses jadi trader itu Pak maksudnya? Hari ini jadi trader? Ya hari ini udah jadi trader. Maksudnya pertanyaannya jadi trader apa? Jadi trader gagal apa jadi trader berhasil atau jadi traderan? Gitu aja. Oh berarti banyak itu ya? Belum Banyak. macam-macam dong. Oh boleh. Dan kita udah pernah bilang trader macam-macam jenisnya. Pertanyaannya adalah jadi trader apa yang bisa menghasilkan yang seperti diharapkan waktu awal ketika memulai. Iya. Oke. Kalau ditanya berapa lama, masing-masing orang beda-beda sama. Tapi satu hal yang pasti tidak mungkin dalam waktu 1 hari, tidak mungkin dalam waktu 1 minggu, bahkan tidak mungkin dalam waktu 1 tahun. Berarti kalau 2 bulan pun belum bisa dibilang trader pro ya? Saya tanya sama ya, kita pakai logika. Oke. Trader ini profesi nggak sih? Sih. Profesi jelas butuh yang namanya pemahaman, proses. Iya. Proses ini memakan waktu. Pertanyaan saya, waktu berproses nggak mungkin semuanya enak. Pasti ada nggak enak ya. Oh. Nah, orang itu adalah bagaimana dia menyikapi ketika dia mengalami yang namanya proses. Saya kasih analogi yang simple. Saya dulu beratnya hampir 100 kilo, 96 kilo. Dulu ya? Ya, tahun 2019-20, apalagi waktu pas masuk pandemi. Pandemi. After itu, apa yang saya cari waktu itu solusi. Bagaimana berat badan saya kembali seperti dulu lagi. Yang saya lakukan apa? Effort untuk melakukan mulai olahraga, mulai nge-gym. Waktu itu gym belum pada buka dong. Oh iya, betul. Mau nggak mau di rumah, dan itu dilakukan dari pertengahan 2020 sampai hari ini udah pertengahan 2023. Iya, betul. Berat saya sekarang hampir 70 kilo perjalanan kan. Sekarang saya balikin, kalau misalnya ternyata saat itu saya pergi ke tempat gym 1 bulan, 2 bulan udah ngikutin nih Iya. semuanya, terus saya ngaca, wah badan saya belum ada yang berubah. Terus saya berpikir, wah gymnya nggak bagus nih. Nyalahin gymnya nih. Nyalahin gymnya, padahal bukan gymnya yang nggak bagus, mindset saya yang nggak bagus. Kenapa? Karena kan itu tadi, proses itu adalah keharusan yang dijalani. Iya. Time will tell, waktu yang berbicara. Betul. Pertanyaan cuma satu, seberapa effort kamu dalam Berusaha. menjalankan proses itu tadi. Kalau zaman sekarang kan udah lebih enak. Kalau zaman saya dulu waktu 2011 itu nggak ada konten. Nggak ada. Terus seminar-seminar itu belum banyak. Zaman itu ya bisa dikatakan tahun 2011 itu di mana era yang benar-benar real trader dari Indonesia itu Iya. masih belum seperti sekarang. Ya, bisa dihitung ya dulu. Mungkin nggak ada. Oh, nggak ada. Ya kebanyakan marketing berkedok trader. Oke, tahu saya. Ngerti maksud saya, paham ya? Yang menawarkan, Bapak, udah Pak, nggak usah capek-capek trading. Sini saya aja yang bantu tradingin. Dia tradingin antara bantu abisin, ya karena bukan uangnya. Benar. Menurut saya lebih bagus kamu trading, walaupun mungkin loss, tetapi kamu sendiri yang mengeksekusi. Iya, betul. Kenapa? Karena begitu terjadi kesalahan, kamu akan belajar kenapa kamu salah. Waktu profit, kamu akan tahu kenapa kamu profit. Next lagi, pasti akan ketemu salah dong. Benar. Kamu akan tahu bagaimana memaintain kamu punya psikologi. Iya. Coba saya tanya sama teman-teman, kalau kamu profit, tapi kamu nggak tahu kenapa kamu profit, atau misalnya kamu jawab, wah karena signalnya jos, percayalah, itu tinggal menunggu waktu. Karena satu waktu kita nggak tahu kapan kita loss. Betul. Ya dalam 1 minggu ada 5 hari, berarti mungkin dalam 2 minggu kamu transaksi terus menerus dan profit. Yang terjadi adalah pada transaksi hari ke-11, karena pada waktu lalu semuanya mulus, kamu pikir wah ini pasti profit lagi. Profit, betul. Namanya manusia pasti greedy. Benar. Yang kita nggak bisa latih itu psikologi loh. Apa yang terjadi? Wah ini kemarin pattern nih. Berhasil nih, berarti juga
berhasil nih berarti. Udah capek-capek nih ngumpulin 10 kali transaksi. Iya. Ke-11 ternyata analisanya kena SL. Yang masalahnya tuh adalah kenapa? Waktu dia greedy, lotnya dibesarin. Yang tadinya dia capek kumpulin profit, karena dia over confident, dia gedein lotnya. Iya. Profitnya hilang, bisa-bisa equity-nya juga hilang. Itulah yang sering terjadi dan jangan sampai terjadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itulah yang saya alami dulu. Base pengalaman berarti. Berdasarkan pengalaman. Jadi kalau ditanya tadi berapa tahun untuk berproses, yang pasti itu tadi udah terjawab Salma. Udah. 1 tahun saya rasa Kurang ya? belum lah. Belum awal berarti. Walaupun saat ini udah ada banyak konten-konten yang bagus yang teman-teman bisa tonton, ya tinggal teman-teman gunakan logika, Bisa memilihnya gimana ya? memilih yang baik dan benar. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak aja udah lebih dari 1 dekade loh ini. Ya 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun dan 12 tahun itu bukan waktu yang sejalan mulus. Iya. Juga ngerasain yang namanya kehilangan rasa percaya diri, temperamen, serakah, melakukan transaksi balas dendam. Kenapa saya melakukan hal itu? Ya mungkin karena dulu saya nggak punya sumber yang baik dan tepat untuk belajar gitu. Jadi maksudnya pengalaman-pengalaman itulah supaya teman-teman yang terjadi pada saya nggak terjadi pada teman-teman gitu. Tapi kalau di kehidupan trading itu sama nggak sih Pak kayak kehidupan nyata, kayak psikologi kayak gitu, bisa nggak sih diterapin? Jadi saya ada satu quote. Jadi kalau orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, dipastikan dia tidak bisa mengendalikan uangnya. Udah pasti over terusan, over volume juga. Iya, jadi karakter kita itu bisa kebentuk dari kebiasaan yang kita lakukan. Dan kebiasaan kita lakukan ini kan dimulai dari aksi-aksi kecil. Dan aksi kecil ini kan berawal dari niat atau mindset. Jadi waktu dalam 6 bulan ini kamu portofolionya plus apa minus. Kalau minus apa yang harus diperbaiki. Nanti lihat lagi dalam 1 tahun plus apa minus. Nah itu kan semuanya bisa evaluasi. Itulah gunanya kita selalu punya kebiasaan balik lagi mencatat. Itu kan kebiasaan. Iya. Ya lama-lama jadi karakter. Benar, betul sih Pak itu. Ya terserah catatnya mau dengan kertas, mau dengan Excel, apapun. Ya catatan itu buat mengingat ya sebenarnya. Belum tentu juga saya ngomong teman-teman akan melakukan. Betul. Bener kan? Betul. Kita kan cuma hanya bisa ngasih tahu yang menentukan Anda sendiri. Bukan saya yang menentukan Anda sukses. Bukan siapapun. Tetapi diri masing-masing. Jadi saya balikin lagi pertanyaannya. Mau berapa lama kamu bisa berhasil? Itu depend on you. Oke. Dua pertanyaan sudah terjawab sih Pak ini. Harusnya. Jadi untuk teman-teman yang merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. Ya, saya bersama tim, kita nggak luput dari kesalahan dan kekurangan. Iya. Mungkin ada kata-kata kita yang salah melukai, atau mungkin gara-gara kalau kita ngomong nggak basa-basi, ada yang baper. Kita minta maaf, tapi ya usahakan jangan baper. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat teman-teman yang non-muslim, kebetulan ini bisa dibilang long weekend. Happy holiday. Iya. Enjoy your time. Ya buat semuanya, selamat menikmati libur bersama keluarga. Betul. Semoga teman-teman semuanya bertambah bahagia. Amin. Ya. May Allah bless us all.